layar kolom komennya nggak aku geser ke bawah. Astagfirullahaladzim. Bentar, ini kenapa nggak ke-update ya kolom komennya ya? Pantesan diulang-ulang terus aku bacanya. Ada Bahlil, Bahlil mau ke UGM. Bahlil kan katanya mau S3 di UI. Tiba-tiba ke UGM Bahlil. Ini kok kolom komennya nggak ke-update ya? Bentar deh. Jadi tadi orangnya itu-itu lagi nih. Apa karena meledak ya kolom komennya ya? Bentar. Oh ya Allah. Iya, absen kayak abang kita, Abang Wida. Ada Lena, ada Rahman, ada Nazwan, ada Jalpa, ada S1 Sastra Listrik. Nah, namaku tadinya Sastra Mesin, nama Discordnya, tapi aku ganti. Ada Moti, ada Pinan, bisa Pinan, pakai pi gitu ya. Ada Marsha, ada Ina, ada Zeze siap UI, ada Drake FTTM, masih banyak nih ya. Nah, itu semuanya deh. Pokoknya pokoknya adalah ada hadir semua pokoknya. Oke, aku mau nanya dulu nih, kameranya aman nggak? Ini aku udah on cam aman nggak? Terus hmm, mikrofonnya aman nggak? Nanti ninja lagi kemarin, kan nggak enak ya jadinya ya. Kalau tiba-tiba di tengah, bukan di tengah, tapi di awal DWU tiba-tiba keluar lagi. Patah-patah nggak? Velocity nggak? Velocity nggak ini ya? Layarnya suaranya, tapi kalau layar Velocity sih aku nggak peduli juga ya. Yang penting kan suaranya ya, sama share screen-nya nanti. Ini chat yang terbaru. Udah deh. Aman ya? Suaranya kurang keras kah? Aman? Aman ya? Bang Ceng naik lagi dong Bang Ceng. Sebentar, kita mau berdoa dulu. Masih ada Bang Ceng gak nih? Kemarin kan kita berdoa bareng ini ya, berdoa bareng sama Ayu Ting Ting ya, sama Karere, sama Rere. Nah, bang, udah lebih berarti lanjut lah yuk. Oke, coba aku share screen dulu ya. Ntar, tapi nggak langsung mulai, kita coba ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Ini aku share screen karena mau ngetes kira-kira aman nggak deviceku. Aman nggak? Ini udah share screen nih. Layarnya aman nggak? Patah-patah nggak? Aman ya? Oke, aman, aman, aman. Siap, 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 siap. Sebentar. Izin sebentar dulu ya. Kok keluar sih? Bentar ya. Ya Allah.
Maaf maaf, maaf banget maaf banget. Ini baru baru hari kedua di 2026 loh. Maaf ya. Aku nggak mau loh menabur 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 kebencian di 2026 ini. Oh iya, aku mau nanya sebelum kita mulai nih. Kalian udah ada bikin resolusi belum nih di 2026 ini? Misal aku di 2026 ini mau membenarkan jam tidur, itu. Izin, kita mau ngebenerin jam tidur tapi ini jam 10 kurang kita masih DWU di sini. Izin ya, maaf ya. Resolusiku ingin hapus Roblox. Real kah? Udah dihapus Roblox-nya? Mana buktinya, men? Buktinya, men. Hapus TikTok, bagus. TikTok itu wajib dihapus ya, guys. Aplikasi pembodohan massal itu. Buat teman-teman Wita sama teman-teman Wit, maaf ya kalau misalnya kita kemalaman. Kalau misalnya kalian ngecek di tracker, aku DWU tuh di Alternatif Valen sama di 5% ini, itu pasti setengah 10 terus. Nggak pernah aku selain setengah 10 malam. Kenapa? Suaranya putus. Iya, kemarin jam 10. Pokoknya sampai sekarang ya, aku kalau DWU itu malam terus. Lah, nggak ada suaranya. Aman ya. Kalau mau studi life balance, tidur sekarang seharusnya. Seharusnya tidur sekarang. Bener, TikTok itu aplikasinya jahanam lah. Belum belum mulai, kita masih masih bincang-bincang dulu sebentar. Ya baru mulai kok, baru mulai. Ada, kita ada live-nya nanti, ada di YouTube Setara Belajar ya. Kalian bisa nonton rekaman-rekaman dari sukses-sukses lain juga gitu. Suaranya ada atau enggak? Ada ya. Amin. Buat teman-teman yang punya resolusi mau lolos PTN ataupun yang enggak pasti diniatin semua. Aku tahu pasti teman-teman semua itu resolusi 2006 adalah lolos lolos di pilihan pertama ya kan. Amin, amin. Itu wajib banget sih, itu wajib banget. Karena alternativa alterian kalian semua kita ini kan bakal jadi generasi emas. Kita bakal menggantikan para boomer-boomer itu yang kekurangan dalam ilmu berpikirnya. Kita bakal menggantikan mereka semua gitulah. Kita sama-sama lah lolos PTN, habis lolos PTN jadi mapres, jadi orang yang berguna dan menggantikan para boomer mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ngomong-ngomong presiden, ngomong-ngomong lembaga pemerintahan, ngomong-ngomong karakter atau public figure pemerintahan, kalian udah denger belum? Kalau baru banget nih hari ini, ada yang oh ya selamat tahun baru 2021 guys, selamat tahun baru 2021. Balik lagi deh, ngomong-ngomong soal presiden, lembaga, iya hari ini baru banget loh, diresmikan, baru banget diresmikan. Jadi kalau misalnya ada yang melaporkan kalian, hati-hati aja ya. Kan kita nggak tahu nih 456 orang di sini, mungkin aja itu ada buzzer ya kan, ada intel. Weh, weh, baru banget disahin hari ini. Ternyata nggak berdampak lah ke kita. Lihat aja bukti, baca aja kolom komentar ya. Kalian sebenarnya aku intel sebenarnya. Aku intel. Aku mancing-mancing aja, ngolah-ngolah kalian aja sebenarnya. Aku mancing sebenarnya. Karena ada rekamannya, tahu nggak pasti rekamannya ke tim intel. Oke, oke deh. Kita mulai biar nggak kemalaman. Kita hargai teman-teman yang ada di zona waktu lain. Resolusiku musuhin pemerintah. Enggak dong. Oke, kita mulai ya.
Nih, coba aku coba tes dulu, coret-coret. Patah-patah nggak? Patah-patah nggak? Aman? Video yang ada di share screen atau kameranya yang patah-patah? Yang mana nih? Yang mana satu yang patah-patah? Oh, kalau kamera patah-patah nggak apa-apa lah, aman aja ya. Nah, ya, ya aman ya. Tapi share screen-nya, PPT-nya aman kan? Kalau aman, kalau aman lanjut. Nggak apa-apa ya kalau misalnya kamera aku patah-patah, yang penting hati kalian yang nggak patah. Izin, yang penting hati kalian yang nggak patah, oke? Aman. 2026 jauhi sakit hati, jauhi patah hati. Oke, kita mulai. Di DWU keduaku di 5%, aku ingin membahas nih soal di airdrop dengan topiknya apa? Topiknya negasi. Kenapa aku ingin membahas ini? Karena negasi itu salah satu operator logika yang sangat-sangat penting. Ini tuh penting, guys. Bakal berguna banget lah di logika deduktif. Nah, terus juga aku juga sempat baca di thread Logicam itu ada tuh teman kita yang nanya tentang airdrop 007 PU yang penyetaraan itu nanya tentang ini tentang logika negasi tentang negasi. Nah, jadi aku ingin membahas inilah. Terus kenapa ada kata tidak selalu tidak di sini? Sebelum aku penjelaskan ini, menurut kalian negasi itu apa sih artinya? Makna kalian memaknai negasi itu seperti apa? Gitu. Bentuk negatif, kebalikan, kebalikan premis, kebalikan, penolakan, tidak, kebalikan, kebalikan, ingkaran, penyangkalan, sanggahan, membuat premis salah, katakan tidak pada narkoba, tantangan, minus. Ini PU ya, ini mapel PU, subtes PU. Memutarbalikan premis. Oke, jadi apa aja tuh yang kalian sampaikan? Ada tadi yang bilang eh, balikan, warna hijau nggak kelihatan ya? Negasi itu tadi ada yang bilang, aduh tulisannya jelek banget ya Allah. Tadi ada yang bilang negasi itu kebalikan. Lalu memutar balik premis. Lalu ada yang bilang menyangkal premis. Menyangkal premis. Ada yang bilang juga penolakan. Ngomong penolakan berarti kalian yang habis confess itu terkena negasi berarti gitu. Gitu dong berarti ya. Ditolak, rasain. Oke, lanjut. Ingkaran. Itulah dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya yang telah kalian paparkan tadi. Oke, itu nggak ada yang salah, semuanya betul karena logika negasi itu punya makna yang betul. Kalau negasi, iya baru mulai. Negasi atau ingkaran itu kita menyangkal atau kita menolak atau kita membalikan nilai kebenaran dari suatu premis itu. Misal nilai ada premis A, ya kita menyangkal membalikkan si A itu. Jadi yang berlawanan dengan si A gitu.
Nge-lag kah? Oke, oke, aku ulang. Apapun yang udah dipaparkan tadi tentang makna dari negasi itu nggak ada yang salah. Karena negasi itu memang betul. Negasi itu, negasi atau lingkaran tuh kita membalikan nilai kebenaran dari suatu premis. Kita berarti kan membalik, menolak, menyangkal suatu premis agar nilai kebenarannya itu menjadi terbalik gitu. Nah, premis, premis sendiri itu apa sih artinya? Kan premis itu kumpulan kata ya, yang dia itu bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Itu premis. Nah, kalau buat pernyataan atau bisa disebut proposisi, pernyataan itu bisa ada yang berbentuk premis dan bisa ada yang berbentuk kesimpulan. Nah, kalau argumen, argumen tuh dia total dari gabungan antara premis yang suaranya aman nggak? Kalau argumen itu gabungan dari premis dan kesimpulan gitu. Aman ya? Aman ya? Premis itu masuk ke bagian pernyataan. Jadi sama kok. Sama. Iya nggak ada suara, aku belum ngomong, belum ngomong. Lagi bacain komen. Aman ya? Tadi nggak ngomong. Ya aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, kenapa di sini aku menuliskan judulnya itu tidak selalu tanda kutip tidak? Karena ya memang kalau di logika formalnya kan itu dia si negasi itu kan di formal Inggris itu kan not ya, tidak. Memang dia tuh kalau nggak tidak bukan, tapi dalam penerapannya terutama di PU nantinya si negasi itu nggak selalu ada kata tidak di jawabannya atau nggak selalu ada kata bukan. Cuman ya emang utama emang ada kata tidak karena itu kan yang fundamental yang dasarnya. Tapi nantinya pas di soal itu nggak selalu loh, nggak melulu soal kata tidak gitu. Oke, kita langsung masuk ke selanjutnya. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke dalam soal, kita berdoa dulu agar di 2026 ini, di 2026 ini kan baru hari kedua ya. Masih ada 364 hari kemudian. Semoga di 2026 di 2026 ini semua diri kalian itu bisa diselimuti dengan kebaikan lah. Dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik, hal-hal yang baik. Lalu terutama progres belajar kalian tuh lancar. Walaupun emang naik turun kayak roller coaster, setidaknya ilmunya tetap masuk. Kalian tetap lancar belajar, bisa konsisten, dan yang terutama dapat 800 biar bisa masuk ke PTN yang kalian inginkan. Nah, jadi kita berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sama kita jokes
jokes doa Bill, jokes doa limper udah basi belum guys? Udah masuk 2026 ini. Boleh deh. Kita sama-sama berdoa ya. Kita sama-sama berdoa ya. Ya Allah, lindungi limper. Ya Allah, lindungi. Apa? Liriknya lupa. Sayangi limper. Ya Allah, sehatkan limper. Ya Allah, loloskan limper. Jagalah limper. Kuatkan limper. Segala macamnya lah. 800 kan limper. Oke, kita lanjut. Balik ke atas lagi. Lupa ada slide yang lupa aku bahas. Siapa di sini people pleaser banget orangnya? Nggak enakan. Siapa orang yang nggak enakan di sini? Selalu nggak bisa untuk berkata tidak. Selalu nggak bisa untuk bilang bukan. Nggak mau. Selalu ngeiyain semua permintaan orang lain. Selalu berada di situasi yang tidak nyaman. Padahal kalian nggak mau ada di situ. Siapa lagi kalau bukan kalian? Kalau bukan kalian siapa lagi? Nah, di 2026 ini, cobalah nggak usah belajar-belajar yang ribet, nggak usah belajar-belajar alat musik dulu, nggak usah belajar-belajar misal kalian mau belajar olahraga A, olahraga B, cuman belajar dulu dari yang paling simple. Belajar untuk katakan tidak, oke? Nono ya. Kalian harus bisa bilang nono, nggak, oke? Pelajari dulu hal itu. Oke. Semoga kalian bisa tumbuh lebih baik. Oke, kita mulai. Catatan untuk kelas untuk sesi belajar bareng aku, kalau misalnya kalian mau jawab, aduh tapi udah ada itu lagi, udah ada peraturan baru agak agak gimana gitu perasaannya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau jawab B apa? Kalau B bowo, kalau D dodo. Oke, kita bisa mulai. Silahkan. B, B, bowo, bowo, bahlil, bowo, bowo. Wah ini udah cepet nih. Oke, nggak perlu menunggu lama-lama lagi, kita langsung bahas. Oke, di sini itu ada satu premis yang menggunakan operator logika apa? Aku tandain. Ini namanya apa? Ya aku beri lingkaran warna abu-abu. Lingkaran elips lah. Ini namanya apa? Itu kan atau ya, atau bisa disebut sebagai disjungsi, ya kan? Yang ditandai dengan huruf seperti huruf V. Nah, ini kan ada disjungsi di sini. Oke, berarti untuk nilai dari si pintu tertutup dan jendela terkunci, di sini kita kasih sabar aku untuk pintu terkunci kita kasih tanda P. Ingat ya ini cuma simbolik aja sebagai standar. Itu P ada P ada key. Itu nggak mutlak ya. Aku infokan sekali lagi. Sini ada key. Oke. Ini kan disjungsi ya. Nilai kebenaran dari disjungsi kan salah satunya aja itu udah bener kan. P aja udah bener, key aja udah bener. Terus di sini kita diharuskan untuk mengingkarkan. Berarti nilai kebenarannya itu kita balikan, ya kan? Mengingkarkan dia.
Nanti kan ini kan distributif ya. Bisa sih, bebas sih kalian mau mengimplementasikannya gimana. Ada yang tiba-tiba kepikiran, oh mau didistributif kayak matematika gitu, kayak negatif atau minus didistributif ke dalam tuh boleh, terserah. Asal tidak menyalahi aturan logika. Nah, kan tadi jadinya lingkaran P, terus si disjungsi dilingkarkan jadinya konjungsi kan, jadi kata dan. Lalu, eh, nah, jadi yang mana? Jawabannya yang Bowo. Betul. Nah, sesuai seperti yang aku bilang kan, tidak melulu menggunakan kata tidak. Jadi, nggak mesti tuh jawabannya pintu tidak tertutup, ya kan? Ini penambahan kata tidak di sini. Terus ini jadi dan jendela tidak terkunci. Di sini kan nggak ada kata tidak ya, tapi dia punya semantis atau punya makna yang berkebalikan nilai kebenarannya ya kan. Si kata terbuka ini kan berkebalikan dengan tertutup, terus terbuka ini berkebalikan dengan terkunci. Berarti jawabannya yang B. Jawabannya bowo. Itu. Sampai sini aman ya. Iya, ini soalnya dari airdrop. Betul. Karena buat aku dan teman-teman anomali yang lain itu juga sangat disarankan agar kami itu membahas soal-soal airdrop juga gitu. Ini airdrop 007. Airdrop 007. iDrop eh kalau kalau nama PU-nya tuh airdrop 007, tapi kalau paketnya 004. Kenapa nggak ada kata tidak? Tadi dia nanya kenapa jawabannya bukan, nggak ada kata tidak di jawabannya. Seperti yang aku bilang, ini kan nggak melulu soal kata tidak ya. Kalau misalnya kita mau jawab menggunakan kata tidak, itu seperti ini jawabannya. Kan pintu tertutup atau jendela terkunci, kalau dinegasikan, diingkarkan, itu kan jadinya pintu tidak tertutup dan jendela tidak terkunci. Tapi di opsi ada nggak yang serupa 100% plek-tiplek dengan jawaban ini? Kan nggak ada ya? Nggak ada kan? Nah, karena nggak ada, kita baca lagi opsinya. Oh, ada. Opsi yang tersedia itu adalah kata yang berke kata yang berkebalikan, nilai kebenarannya berkebalikan. Tertutup itu kan nilai kebenaran berkebalikan dengan terbuka, ya kan? Terkunci juga dengan terbuka gitu. Jadi jawabannya B. Aman ya? Kenapa atau kalau diingkarkan jadi dan? Penggunaan kata atau itu kan berarti kita memilih hanya salah satu pun tuh udah bener nilainya. Tapi kalau kata dan itu kan wajib keduanya ya. Kalau ada salah satu yang salah, nilainya salah berarti. Gitu. Ya, kalau dan jadi atau jadi dan. Bowo-bowo. 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 Oke. Satu lagi, jangan lupa. Nanti-nanti. Kita bahas dulu coba.
Kalian jawab Bowo. Di sini aku punya warna hijau untuk premis pertama. Ada kata jika di sini. Berarti dia penyebab ya kan? Lalu di sini ada premis kedua. Kata maka. Berarti dia akibat. Ini kan implikasi ya. Jika P maka Q. Sebuah implikasi itu kalau dinegasikan itu bagaimana nilainya atau bentuk dari logikanya, terus kalimatnya itu jadi seperti apa kalau dinegasikan. Sebetulnya yang perlu ini ada do insight-nya ada sedikit pengetahuan buat kalian. Kenapa dia kalau dinegasikan itu bentuknya jadi P dan P dan negasi Q. Kenapa dia bentuknya seperti itu? Karena ingat kalau di implikasi itu bernilai benar kalau implikasi bernilai benar kalau si akibatnya juga bernilai si akibatnya juga bernilai benar, ya kan? Ini kan bernilai benar nih. Jadi implikasi itu bernilai benar. Nah, implikasi ya aku gambarin tabel kebenarannya deh. Aku gambarin tabel kebenarannya. Kan P Q P maka Q. Aduh, ya Allah. Nah, di sini benar. Kalau misalnya P-nya benar, Q-nya benar, kesimpulannya juga bowo, juga benar. Kalau penyebabnya benar, tapi akibatnya salah, maka nilainya salah. Kalau penyebabnya salah, tapi akibatnya benar, nilai implikasi itu tetap benar. Oke? Terus, kalau penyebabnya tidak terjadi, penyebabnya nggak terjadi nih. Akibatnya pun nggak terjadi. It's okay. Itu benar nilainya. Nah, terus hubungannya dengan ini apa? Aduh, nggak muat ya. Bentar, di atas muat sepertinya. Kalian udah tahu kan, kalau bentuk implikasi itu ber setara nilainya atau ekuivalen dengan apa? Ekuivalen dengan lingkaran P atau Q kan? Ya kan? Kalian udah tahu kan kalau dia nilainya setara. Iya setara. Kedua hal ini nih. Jika P maka Q itu setara dengan ini. Kenapa setara? Aku gambarin nih, aku gambarin. Ini P, ini Q. Ini P atau Q. Oke. Ini atau ya, ini kan di sini atau. Kalau P-nya benar, kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka ini beneran. Kalau atau, kalau P-nya salah, Q-nya benar, Q-nya benar, nilai kebenaran itu benar, maka nilainya tetap betul. Kenapa? Karena kata logika si disjungsi ini itu hanya salah satunya aja, gitu. Oke? Terus kalau si P-nya, aduh nggak muat ya, muat. Kalau si P-nya yang benar, Q-nya yang salah, dia tetap betul kan? Ya kan? Nah, kita lihat yang warna ungu di sini. Ini kan P-nya salah ya? P-nya salah ya?
P-nya salah, Q-nya betul. Terus kita lihat yang di sini. Kita lihat yang diimplikasi. P-nya salah, Q-nya betul. Nilainya apa? Nilainya sama-sama betul kan? Iya kan? Coba, udah aman belum? Kenapa dia bisa setara? Si P, jika P maka Q dengan lingkaran P atau Q itu bisa setara. Karena ini nih, si tanda checklist ungu ini. Udah aman belum? Nanti baru aku lanjut lagi. Eh, nggak kelihatan chatnya. Mulai nggak? Nah, nanti nanti dijelasin kenapa itu dia berhubungan karena itu. Oke, bentar coba aku jelasin lagi. Tunggu, tunggu. Mana sih dia kalau mau mindahin lupa lagi. Bukan ya. Nggak pindah semua. Sebentar. Aku pindahin dulu bentar. Nggak mau. Nggak mau pindah ke... Ntar aku zoom deh, aku zoom dulu. Bentar, tunggu, tunggu. Nih, ini yang di sebelah kanan kan ada implikasi ya. Implikasi kan nilai kebenarannya. Nilai kebenarannya itu kalau misalnya P benar, Q benar, maka hasilnya juga benar. Kalau P benar, Q salah, hasilnya salah. Lalu kalau P salah, Q-nya benar, hasilnya kan benar ya. Nah, yang ini, di tabel ketiga ini, dia serupa dengan kalau kita melihat di disjungsi. Di disjungsi, itu kan dia atau ya. Atau itu kan hanya salah satu aja itu udah bernilai benar. Itu P-nya aja yang benar, Q-nya salah, dia tetap betul. Nih, ini P-nya salah nih, Q-nya benar. Dia nilai tetap betul kan? Terus P-nya benar, Q-nya salah, dia nilainya tetap betul. Nah, terus kita lihat yang di sebelah sini. Kalau misalnya P-nya salah dan Q-nya benar, kalau diimplikasikan benar. Terus di disjungsi juga benar. Ini di dua bentuk yang berbeda nih, diimplikasi. Dia betul, di disjungsi dia betul. Bentuknya pun sama. Ingat, ingat kata kuncinya kalau implikasi itu kan Q-nya harus benar ya. Jadi kita bisa mengubah nih bentuk si implikasi tadi yang jika P maka Q bisa kita ubah yang jika P maka Q itu bisa kita ubah jadi jadi lingkaran. Bisa kita ubah jadi lingkaran P atau Q karena nilainya sama. Karena dia setara ini sama lah. Nah, pertama ini dulu. Kita bisa mengubah dia menjadi seperti bentuk disjungsinya. Paham nggak? Karena nilai kebenarannya sama.
Ya, ini baru ekuivalennya, baru ekuivalensinya. Belum kita negasiin. Nah, nanti pas dinegasiin kalian bakal merasa, "Oh, iya bener. Kenapa bentuk negasinya seperti itu?" Karena fundamentalnya seperti ini nih. Kita lihat nih. Kenapa jawabannya bisa B? Kan setelah kita ubah nih, kalimat yang jika bel sekolah berbunyi maka siswa masuk kelas, kita ubah kan? Dari dari jika P maka Q kita ubah ke lingkaran P atau Q, itu kita ubah. Jadi bentuknya gimana nanti? Kan bentuknya jadi hmm, bel sekolah tidak berbunyi, ya kan? Bel tidak berbunyi atau siswa masuk kelas. Masuk kelas. Nah, si lingkaran P atau Q ini kalau dinegasin jadinya apa? Kalau dinegasin jadinya apa? Si ini. Kalau dinegasin jadinya kita kasih negasi nih. Kalau dinegasikan, nanti hasilnya P dan lingkaran Q. Bener nggak? Sama nggak jawabannya kayak yang B? Sama nggak? Sama ya? Nah, itu asal-usulnya. Asal-usulnya dari sana. Gitu. Jadi si implikasi itu diubah dulu jadi ekuivalennya. Setelah diubah jadi nilai yang setara, jadi ekuivalennya, setelah itu dinegasikan. Gitu. Nah, aman nggak? Nyaman nggak? Kalau yang kurang atau belum paham, nanti aku jelasin sekali lagi. Coba bilang aja, nggak apa-apa. Ekuivalennya, wah mulai nge-lag nih dia nih. Bentar ya. Aku jelasin di atas ini nih. Aku jelasin di atas ini. Nih, langsung pakai simbol ya. Aku jelasin sekali lagi, singkat dan padat. Sebentar ya, izin sekali lagi. Ini soal cuma sedikit ya. Jadi aku nggak apa-apa kalau misalnya ada perlu mengulang-ulang penjelasan. Itu oke aja sih sebenarnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu kan bentuk atau materi prasyaratnya. Materi prasyaratnya kan harus tahu tabel kebenaran dulu, ya kan? Implikasi itu menilai benar kalau si akibatnya juga benar kan? Kalau si penyebabnya benar, akibatnya benar, nilainya benar. Kalau si akibatnya benar, si penyebabnya benar, akibatnya salah, kan hasilnya salah juga ya. Dan seterusnya kan gitu kan. Nah, pertama ini dulu. Lalu setelah ini yang udah kita ketahui, kita lihat nih bentuk dari disjungsi. Hmm, P, Q, P atau Q. Kalau disjungsi kan salah satu aja ya, itu udah bernilai benar. Berarti kalau nilai kok P bakti lagi sih? Kalau P-nya benar, ya nggak kelihatan warnanya ya. Kalau P-nya benar, Q-nya benar, nilainya benar.
Kalau P-nya salah, Q-nya benar, nilainya tetap benar kan? Terus kalau misalnya P-nya benar, Q-nya salah, nilainya tetap benar. Kalau salah semua, nilainya salah. Nah, kita lihat. Ini bentuk yang ini sama kan? Pada saat P-nya salah, terus pada saat Q-nya benar, kan nilainya sama-sama benar ya? Jadi jika P maka Q itu ekuivalen. Eh, nah, selanjutnya, nih si yang bentuk atas ini bisa kita ubah jadi yang kedua yang di sini. Dia setara, ekuivalen. Selanjutnya, si negasi P atau Q, kalau kita negasikan, kalau kita negasikan, negasinya apa? Jadinya P dan negasi Q, ya kan? Setara ini negasi dari si implikasi di sini. Gitu. Aman ya? Ya, atau itu kalau dinegasikan jadi dan. Oke. Nah, kalau secara bentuk logika formalnya, ya dia itu nggak bisa langsung dinegasikan. Kalau secara simboliknya ya. Tapi kalau kita mengerjain UTBK, ya kita kan udah tahu ya. Kalau dia itu kebalikannya ini, berarti boleh langsung dinegasi. Tapi kalau bentuk-bentuk simbol-simbolnya nih, itu nggak bisa langsung dinegasi. Oke. Udah aman nih, udah bowo, udah bener jawabannya, udah bowo. Ingat, kalau jawaban kita betul, apa? Assalamualaikum ITB. Assalamualaikum. Infokan kos terdekat di Kukusan. Infokan kos terdekat di UGM. Kita berikan kalimat yang ada nilai-nilai afirmatifnya. Amin. Salam. Amin. Oke, lanjut ya. Apa apa tuh pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Nah, oh iya, tadi kita ada di stasiun implikasi dan disjungsi dan konjungsi. Nah, nomor 3 dan nomor 4 di sini kita akan membahas negasi dari logika kuantor. Gitu, guys. Di nomor 3 dan nomor 4 ini. Ini logika kuantor. Kuantor. Untuk nomor 3 dan 4. Oke, monggo. Apa tuh? Tadi yang mau nanya tenggelam ntar. Apa tadi mau nanya apa? Oh, eh, lingkaran P atau Q itu nggak sama dengan lingkaran Q atau P. Kan di lingkaran P atau Q, walaupun nilai kedua-duanya sama-sama benar ya, keduanya emang sama-sama benar. Benar, emang kan lingkaran P atau Q kan nilainya benar ya. Terus lingkaran Q atau P nilainya benar. Cuma kan itu si Q sama P-nya juga udah terlihat jelas berbeda kan. Yang di satu sisi Q-nya benar, di satu sisi Q-nya salah. Jadi kalau dibilang setara itu dibilang sama itu enggak, tapi kalau dibilang hasil akhirnya kesimpulannya itu benar, ya kalau hasil kesimpulan benar itu benar. Tapi kan bentuknya udah beda itu.
Kuantor, kuantor itu apa? Dari kata kuantitas. Kuantitas itu kan jumlah ya artinya ya. Kuantitas itu jumlah. Kuantor berarti itu bagaimana kita untuk mengetahui kayak sebagai alat alat untuk kita tahu kuantitasnya. Apakah kuantitasnya itu dia berlaku kondisi itu berlaku untuk semua semua objek atau hanya untuk sebagian, untuk beberapa gitu. Jawabannya dodo semua ya. Ekuivalen dari jika P maka Q, ekuivalennya cuman itu ya, cuman lingkaran P atau Q. Dia itu nggak sama dengan itu. Oke, aman ya. Logika kuantor belum dijelasin. Nanti tanggal 10-an. Sambil nunggu, tadi jawabannya bawa semua ya. Aku mau nge-review dikit dulu deh yang atas deh. Tadi ada yang nanya, ini nilainya sama nggak? Kalau untuk di tabel kebenarannya itu sama. Untuk apa sih kesimpulan itu sama, sama-sama benar, sama-sama benar. Tapi kalau kita mau menyamakan dia dengan implikasi, kita mau disamakan dengan implikasi, itu cuman yang ini, cuman yang atas dan yang bawah. Sedangkan yang kedua itu nggak sama dengan implikasi, gitu. Tapi kalau kita mau ngebandingin keduanya aja nih, yang ini sama yang ini, ya nilai-nilainya sama-sama benar, sama-sama benar nilainya. Cuman dia nggak ekuivalen dengan implikasi gitu. Kita masuk ke sini, ke nomor 3. Tadi ada yang jawab Dodo. Terus kita bahas nomor 3. Semua karyawan perusahaan. Nah, ini perlu diketahui kalau semua itu negasinya ada yang tidak, ada yang tidak. Atau kalau enggak, negasinya itu yang ini yang kedua, tidak semua. Kenapa negasi dari semua? Itu negasi itu ada yang tidak atau tidak semua. Kenapa negasinya itu? Karena di logika kuantor, arti dari semua, itu kan sini semua karyawan ya. Semua karyawan. Itu semua tanpa terkecuali satupun. Semuanya, semua karyawan, semuanya. Itu mengenakan seragam. Mengenakan seragam. Berarti kalau dinegasikan, dia bentuknya gimana? Ada satu orang yang tidak pakai seragam kan? Ya kan? Ada karyawan yang tidak pakai seragam. Tidak semua karyawan memakai seragam. Jadi jawabannya ya Dodo. Iya, jawabannya Dodo. Sampai ini aman nggak? Karena semua itu mencakup seluruhnya ya. Jadi semua karyawan tuh wajib menggunakan seragam. Ya kalau diikarkan, berarti ada satu karyawan dong yang nggak pakai seragam. Gitu. Nah, beberapa di logika ya, beberapa itu sama kayak kata ada.
Pokoknya beberapa, ada sebagian. Jadi misal beberapa karyawan perusahaan itu tidak mengenakan seragam. Sebagian karyawan perusahaan itu tidak mengenakan seragam. Arti dari mereka semua ini kalau di logika itu minimal satu orang atau satu objek atau satu entitas gitu. Nah, ngomong-ngomong logika kuantor, nanti minggu depan hadir di penalaran umum bersama Bang Cahya. Oke? Bersama King Cahya. Nanti bakal membahas logika kuantor. Terus jangan lupa datang di kelas KEG atau Bang Iben. Ngebahas logika kuantor juga di tanggal 12. 12 nih masalah. Tanggal 12. Mana ya? Oke, assalamualaikum, salam. Assalamualaikum IPB, assalamualaikum IPB. Kalau semua tidak, kalau semua tidak, itu artinya kan semua karyawan tidak menggunakan seragam berarti itu nol, sama sekali nggak ada, nilainya nol, sama sekali nggak ada yang menggunakan seragam. Kalau di kantor itu kebalikan dari semua tuh bukan tidak ada sama sekali, bukan. Kebalikan dari semua, ini kebalikan dari dia, itu bukan eh, semua tidak, bukan, bukan, bukan pokoknya. Kebalikan dari semua itu adalah minimal satu gitu. Kebalikan dari semua minimal satu. Jadi kalau misalnya mau membalikan, kita mau membalikan kata semua, semua itu dinegasikan menjadi semua tidak, itu salah, salah. Karena kebalikan dari semua itu kebalikan itu ada minimal satu gitu. Nomor 4 guys. Negasi beberapa. Nih, itu bakal kita bahas di sini nih. Nah, ini kan tadinya dari apa? Bowo, 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 bebe. Ya, minimal satu, minimal satu. Bowo, 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 bowo. Oke, kita kunci jawabannya. Jawabannya bowo. Nah, ini buat nomor 4. Kalau misalnya kita coret di sini, misal ya, dia ini logika eksistensial atau sih, tadi kan itu semua ya. Nah, ini semua. Kalau ini ada di sini. Ada itu artinya kalau eksistensial itu artinya apa? Oh iya, bentar dulu. Aku perlu ngasih tahu. Semua itu bentuk simbol simbolnya. Itu bentuk simbolnya huruf A. Kok huruf A sih? Lupa. Semua itu disebut universal. Universal. Kalau ada itu disebutnya eksistensial. Nah, ini logika eksistensial. Ini logika universal. Nah, kalau ada itu artinya apa? Ada tuh artinya minimal satu kan? Minimal satu. Nih, minimal satu. Berarti kalau ada dia dinegasikan dengan kata tidak, berarti kan sama sekali nggak ada kan? Sama sekali nggak ada.
nggak ada entitas atau nggak ada objek yang berusia 35 tahun, di atas 35 tahun. Nih, sama sekali nggak ada. Berarti kalau dinegasikan itu ada itu. Kan tidak ada ya, tidak ada di atas 35. Ya kalau dinegasi berarti ada minimal satu gitu. Nah, ada penambahan lagi nih. Tadi kan kalau kata semua itu kan dinegasi ini jadi ada yang tidak, terus tidak semua. Nah, kalau kata ada, dia dinegasi ini jadi apa? Dia tuh bisa tidak ada atau semua tidak. Nah, ini negasinya. Negasi dari ada. Terus kalau negasi dari semua itu ada yang tidak sama tidak semua. Tadi kan ada yang nanya ya, ada yang nanya semua tidak. Semua tidak itu negasi dari ada, bukan bukan negasi dari semua. Tadi seperti tadi nanya kan. Nah, nanti si kuantor-kuantor ini ya aku ketik ulang nih. Ini di sebelah sini ada itu kalau dinegasikan ada tuh logonya ini ya, simbolnya tuh terbalik ada. Terus kalau misalnya ada kita negasikan, nanti nilainya kalimat itu jadi tidak ada. Terus juga jadi semua tidak. Karena kan ada tuh nilainya minimal satu, minimal satu kan, minimal satu. Terus kalau kita baca di sini tidak ada, berarti sama sekali nggak ada kan. Terus kalau kita baca lagi semua tidak, berarti semuanya itu enggak juga. Ini bisa kita ubah. Misal jadi semua atlet yang atas nih bisa kita ubah jadi semua atlet lari tidak, ya kan? Semua atlet lari tidak berusia di atas 35 tahun. Sama nggak? Sama kan maknanya? Tidak ada atlet lari yang berusia di atas 235, terus semua atlet lari tidak berusia di atas 35. Kan maknanya sama. Nah, kedua-dua hal ini itu bentuk aslinya tuh yang ini. Ada atlet lari yang berusia 35 tahun. Aman ya? Kita lanjut. Kalau yang D, kalau yang D, kalau yang D, dia sampai sini bener nih. Sebagian besar atlet lari berusia sampai sini bener. Sampai sini bener. Kata sebagian itu kan sama dengan kata ada ya. Ya kan sama kan. Nah, beberapa ada sebagian sama. Tapi dia salah di sini. Dia salahnya di situ. Kan predikat yang lagi kita bahas apa tadi? Predikat yang lagi kita bahas di sini di atas. Nggak ada atlet yang di atas 35. Berarti kalau diingkarkan jadinya ada atlet yang di atas 35. Kalau misalnya dia di sini di bawah, sama aja nggak menjawab dong, nggak menjawab pertanyaan yang di nomor 4. Nggak menjawab sama sekali. Dia malah bikin premis baru, sama sekali nggak menjawab.
Oke, lanjut ya. Aman ya berarti ya? Oke. Nah, lanjut. Nomor 5 nih, dia ada batas kuantitasnya di sini. Kan ada minimal di sini. Ini sudah ada kuantitasnya disebut nih, kuantitasnya 3. Jadi ini namanya batas kuantitas. Apa guys jawabannya? Itu tadi kita mulai jam setengah 10. Betul deh, Jokowi. Ferdinand. Gile. Oke, kita lihat jawabannya. Minimal 3 artikel harus dibaca peserta pelatihan setiap minggu. Nah, kalau batas kuantitas, ini kan batas kuantitas. Ini batas kuantitas. Di soal diketahui kuantitasnya yang kita tahu itu batasnya berapa? Batasnya minimal kan? Minimal. Minimal. Minimal itu artinya apa? Berarti kita harus mulai dari 3. Wajib wajib 3. Kalau di bawah 3, kalau di bawah 3, kita kan wajib mulai dari 3 ya. Kalau di bawah 3 berarti salah, nilainya berarti salah. Nah, berarti negasi dari minimal 3 itu apa? Negasinya ya sebuah pernyataan yang menyatakan kalau di bawah 3. Nah, di sini udah jelas membaca kurang dari 3, kurang dari 3. Padahal di sini 3-nya termasuk karena minimal. Yang ini, bukan yang ini. Ini kan kurang dari 3 ya. Tapi minimal 3 nih yang sebelah sini. Ini salah. Jadi jawabannya yang D. Kalau ada pertanyaan maksimal, maksimal, ya sama aja cara ngerjainnya. Kita cari di opsi yang melewati batasnya. Gitu. Lanjut. Nah, ini udah mulai kesemantik-semantik atau makna bahasa nih. Ya, lebih dari. Kalau maksimal tuh lebih dari yang salahnya ya. Ini nomor 6 seterusnya itu nulis susah ya. Iya, negasi itu gimana cara kita untuk mendapatkan nilai kebenaran yang berkebalikan. Wah, ini udah mulai. Kalau boleh jujur ya, ini buat nomor-nomor selanjutnya nih. Ini tuh di UTBK, di UTBK, nih, di UTBK itu dia nggak akan diujikan, atau jarang banget diuji lah. Ini, bentar izin di scroll ke bawah ya. Nomor 6, 7, 8, 9, nomor 6, 7, 8 lah. Dia tuh frekuensi. Tahu kan frekuensi artinya apa? Itu frekuensi.
Jadi ya seberapa sering kita melakukan sesuatu gitu, frekuensi lah. Si nomor 6 sampai 8 ini dan dia itu nggak semumet yang di ADP kemarin sebetulnya ya. Kita kalau ngebahas frekuensi di UTBK atau bahkan nggak ada soalnya sih. Jadi aman aja. Ya panjang-panjang, bedanya panjang-panjang. Kayak kemarin tuh kita udah panjang-panjang juga tuh di DWU pertama. Kita bahas. Kalau frekuensi itu dia ada beberapa urutan. Dimulai dari frekuensi selalu itu benar-benar dilakukan gitu. Selalu. Habis selalu, di bawah selalu, kadang-kadang. Ini kalau di bahasa Indonesia sih sebetulnya ya. Karena agak jarang juga yang di bahasa IPA. Terus jarang sama pernah. Nah, sebetulnya ketiga hal ini itu artinya tuh minimal satu ya sebetulnya. Artinya minimal satu sebetulnya. Tapi adalah sedikit frekuensinya yang membedakan. Hmm, ini tuh kayak ya bagai sebuah urutan gitu, kayak urutan kayak ya ini berarti semakin kalau pernah itu ya pernah tuh minimal satu aja terus berarti kalau jarang tuh di atas satu kadang-kadang dia kadang-kadang tuh berarti lebih sering daripada jarang gitu itu buat urutan frekuensinya. Nah, kita mau ngebahas kalau misalnya selalu tuh kalau dinegasiin jadinya apa selalu kalau dinegasikan kecil banget lagi tulisannya. Aduh ngetik dulu kadang-kadang jarang. Nah, nah, selalu kalau dinegasikan dia eh, bisa tidak selalu bisa tidak selalu atau kadang-kadang tidak. Kan selalu tuh berarti misal sini Rina selalu mengecek jadwal. Berarti intensitasnya itu kita ngecek jadwal si Rina itu melulu mengecek jadwal. Nah, berarti kalau misal dinegasiin, dia jadi kadang-kadang nggak pernah ngecek jadwal gitu. Jadi berarti kalau dibalik jadi tidak selalu. Kalau nggak tidak selalu, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang jelek banget tulisannya. Kenapa yang tidak pernah tuh nggak benar jawabannya? Karena kan itu meniadakan banget kan. Kalau tidak pernah tuh sama sekali nggak ngelakuin. Tapi kalau yang kadang-kadang tidak atau tidak selalu, itu kan berarti setidaknya ada satu kali dia nggak ngecek jadwal. Kadang-kadang tadi benerin deh. Kadang-kadang tidak itu jawabannya yang D gitu. Emang sebenarnya yang frekuensi ini, ya betul. Sebenarnya yang frekuensi ini tuh emang yang bikin bingung karena dia tuh jatuhnya lebih ke bahasa Indonesia, lebih ke bahasa Indonesia sebenarnya dibahas di linguistik bahasa Indonesia di semantik kayak kita membahas perbedaan-perbedaan dari frekuensi itu di Indonesia sebenarnya. Dan emang nggak ada di PU UTBK nanti nggak ada guys aman 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 di UTBK nggak ada ya mungkin nggak iya nggak ada. Kalaupun ada cuma satu atau dua aman aman banget sedikit. Jadi nggak usah terlalu musingin. Mandiri nggak jauh beda sama UTBK. Yang penting kalian tahu dasar-dasarnya aja itu.
Kenapa nggak B? Karena frekuensi jarang, itu nggak ada penambahan penambahan kata tidak. Dia cuma jarang aja. Ini yang penting itu di sini. Ada kata tidak di sini. Ada kata tidak di sini. Kadang-kadang tidak. Berarti minimal ada satu dia tidak mengecek. Ini kan cuma jarang aja. Bisa aja dia ngecek, bisa aja enggak. Lanjut. Tipe soal yang emang ada di UTBK itu yang nomor 1 sampai 5 ya sebetulnya. Kalian ntar di anak tangga juga bakal nemu tahu negasi ini. Ada nanti. Tunggu aja. Udah ada ya? Ini soal dapat dari ADP juga. ADP paket 004 terus ADP PU yang ke-7. Sepertinya ya. Apalagi di mana? PU satu soal 1 menit. Semua. Se- Kalau idealisnya semua subtes itu satu soal 1 menit. Idealisnya. Tapi kalian jangan dulu berpatokan dengan waktu. Jangan dulu kalian kepikiran nih. Babe pasti udah bilang. Babe pasti udah bilang. Kalian tuh jangan coba nyari cara cepat kan. Jangan coba nyari cara cepat untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi kalau kalian emang menginginkan ngerjain soal UTBK itu 1 menit 1 soal, itu jangan berorientasi dengan waktunya dulu. Kalian pahamin dulu fundamentalnya, dasar-dasarnya. Kalau dasar-dasar udah tahu, fundamental udah tahu, kalian udah terbiasa buat konsisten, berkomitmen belajar. Nah, urusan kecepatan ngerjain tuh urusan bonus lah. Yang penting kalian paham dulu benar dan salahnya dari dasar gitu. Oh ya, kalau pindah pindah subtes, waktunya kita pindah subtes setelah waktu kita tuh habis. Tapi kalau misalnya ada sisa nih, kita udah nge-submit, udah masih ada sisa. Waktunya angus, nggak bisa dipakai buat subtes selanjutnya. Nggak bisa disisain buat subtes selanjutnya, nggak bisa. PK 20 soal 20 menit, ya berarti 20 menit itu buat PK aja sendiri, nggak bisa buat yang lain. Kalau misalnya waktunya mau habis, kita masih baru ngerjain 10 soal nih, waktu sisa semenit, misalnya ya, kita baru ngerjain 10. Nah itu kan dalam waktu semenit, kalian bisa berpikir jernih nggak? Kalau biar nggak kosong-kosong banget ya, ya udah sih nggak apa-apa sebetulnya diasal-asalin. Cuman ingat itu kalau misalnya udah sisa sedikit banget waktunya ya. Ya, kalau udah sisa semenit, 2 menit, semenit sih, sisa semenit, terus soal masih banyak banget. Ya, betul. Karena di UTBK tuh bukan kayak kita olim, ada minusnya. Jadi nggak apa-apa dijawab aja. Oke lanjut, kita jawab ini. Dimas tidak pernah. Wah ini mah gampang banget. Tidak pernah, berarti negasinya pernah loh. Ini gampang guys. Pembaik soalnya. Kan tidak pernah itu berarti meniadakan eksistensinya kan. Sama sekali nggak pernah. Kalau pernah kan minimal satu pernah. Pernah sekali minimal. Jadi pernah. Dimas pernah menonton film horor. Lanjut.
Kadang-kadang tiba terlambat. Kereta lokal jarang tiba terlambat. Ini kenapa yang A salah? Kenapa yang A salah? Karena awalnya kan dia frekuensinya minimal sekali terlambat ya, minimal sekali terlambat, minimal sekali terlambat. Terus tiba-tiba diubah di sini jadi selalu terlambat. Itu makin memperparah, bukan kita membalikkan premisnya kan, bukan kita membalikkan nilai kebenaran, tapi makin memperparah kondisinya yang ada di sini. Terus yang C, jarang tiba terlambat, kadang-kadang tiba terlambat, nggak jauh beda sebetulnya. Walaupun kadang-kadang ini frekuensinya lebih banyak daripada jarang, tapi nggak jauh beda artinya. Jadi yang C salah juga. Nah, yang sering sampai gini pun salah nih. Masa yang tadinya kadang-kadang terlambat, jadi sering terlambat, itu kan nggak membalikkan. Jadi jawabannya, yang ini tidak pernah. Kan kadang-kadang tuh minimal sekali dia terlambat ya kan, 2 kali dia terlambat. Berarti kebalikan dari dia sekali atau 2 kali terlambat ya kebalikannya itu tidak pernah terlambat. Begitu. Oke, teman-teman yang udah punya resolusi mau memperbaiki jam tidur, terima kasih sudah hadir. Nanti kalau butuh bisa cek aja di rekaman, oke? Aman ya berarti ya? Aman kan nih nomor 8 dan nomor 7? Aman ya? Ma eh, kok nggak like? Kok nggak like guys? Nge-like. Maaf. Bentar. Belum. Udah ya, aman ya? Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, kalau ada yang mau ditanya bisa ditanya ke dia sih udah selesai sih. Nanti kalau ada yang mau ditanya bisa ditanya ke Treat Logicam atau bisa nge-DC nge, nge, apa nge-PC DC ku Bang Cahaya atau Bang Egi. Udah sih. Nanti jangan lupa hadir di DWU Logika Kuantor. Jangan lupa hadir di kelas Logika Kuantor juga. Pokoknya jangan pernah bolos kelas lah. Walaupun kalian nggak mau ikut live live class, kalian minimal cek recordnya. Karena di tracker di individual tracker kan wajib ya kalian ada yang nyatut gitu. Rekaman nanti ada di YouTube Setara Belajar. Ya, kalau DWU itu nggak wajib. Misal kalian emang ada waktu nih, mau nambah-nambah diskusi sama teman-teman, sama beberapa anomali itu boleh ikut. Misal kalian udah selesai nih belajar pribadi kalian, gitu. Di web nggak ada rekamannya, ada di YouTube. DW itu discuss with us, ya berarti kita berdiskusi bersama, gitu. Pokoknya ini kan udah di awal tahun nih, sebagai kata-kata penutup aja ya. Oh ya, Setara Belajar nggak masuk ke penilaian kelas intensif. Untuk sekarang nggak masuk ya. Kayaknya nggak bakal masuk juga sih, aman. Aman. Nah, ini kan kita udah memulai tahun yang baru kan. Kita membuka lembaran-lembaran baru lagi nih di buku hidup kita, di cerita hidup kita udah masuk ke halaman baru. Kita mau nulis hal-hal yang baru lagi. Misal kalian ternyata merasa cerita kalian, cerita kalian di tahun-tahun sebelumnya, di buku yang udah kalian tulis, cerita hidup kalian tuh masih banyak kekurangannya. Terus
kalian ngerasa nggak baik lah. Nah, di tahun baru ini bisalah jadi momentum kita tulis cerita bareng-bareng, cerita yang baik. Tumbuh lebih baik lah di cerita kita ini ke depannya gitu. Terus kelas intensif. Ya masuk kelas intensif apa aja? Habit, airdrop, catatan live class. Oke? Habit, airdrop, catatan live class. Kelas intensif kapan? 40 hari sebelum tanggal 21 April. Buat urusan lolos nggak lolos nanti ikutin info aja dari teman-teman admin ya. Ini kalau nanti ada minimal nilai dari individual trackernya dan apakah bisa ikut kelas intensif atau enggak. Nanti ada waktu perpindahan imigrasinya. Sepertinya gitu sih. Jadi nggak bener-bener nggak bisa ikut. Nanti ada dikasih waktu lagi dikit lah kalian buat membenahi. Tapi kalau masih nggak bisa membenahi ya ya wes. Kalau masih nggak bisa membenahi diri kalian, jadi janganlah malas-malesan. Udah ganti tahun loh sekarang. Yang ada di isi habit itu semuanya mau dikerjain ya. Misal di habit itu ada soal, di habit itu ada vocab. Ya udah coba dikerjain. Tapi jangan terbebani dengan habit karena habit itu kan esensinya apa? Itu kan biar kalian terbiasa kan. Coba kalian terakhir kali baca buku kapan? Sesering itu kalian membaca sebuah teks informasi itu kapan? Bisa dibilang nggak pernah juga kan? Atau pernah tapi udah lama banget. Nah, jadi dengan adanya habit ini, kalian jadi terbiasa untuk menerima banyak informasi. Nanti kan di UTBK soal panjang-panjang. Kalian harus butuh kemampuan baca cepat, mencari atau menyimpulkan informasi dengan cepat ya kan. Ngumpulin tracker di mana? Kalian isi individual tracker dulu, nanti ada link pengumpulan, itu menyusul lah pokoknya. Kelas reguler. Kelas reguler Limper di jam berapa guys? Sekarang. Reguler Limper di jam berapa sekarang? Hari apa dan jam berapa? Oh, Classroom kalian tetap ngumpulin. Itu kan ada forum pengumpulan ya. Kalian kumpulin di situ. Nanti tapi ada link lagi buat ngumpulin recap individual trackernya. Kalau buat pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, boleh deh buat ngegabunginnya gimana? Itu kan bisa nambah seat ya sebenarnya ya. Ya link pengumpulan nanti udah mendekati intensif ya. Pas mau mendekati intensif, itu terhadap pengumpulan. Yoi, jangan bolong lah pokoknya habit sama airdropnya. Kenapa? Banyak banget tugasnya di alter. Kuliah lebih banyak guys, kuliah lebih banyak. Kuliah lebih banyak. Jadi kalian membiasakan diri dari sekarang. Kita membiasakan diri nih, kita bareng-bareng coba membiasakan diri ke hal-hal yang lebih baik. Karena nanti di kuliah itu kita udah harus disiplin. Kita nggak bisa cuman, wah lolos nih, dapat barcode. Udah selesai di situ ceritanya. Kan nggak. Setelah lolos ada cerita yang lain. Kita harus komitmen lagi di cerita yang baru. Jadi mulai dari sekarang pelan-pelan gitu. Jadi banyak agit ya? Eh, kok ada kelas 11 di sini? Keren ada kelas 11 di sini. Aku SD bang. Si paling SD. Si SD tuh. Oke, teman-teman gap, teman-teman kelas 12.
TK lo besar bang. Si TK, dasar si TK. Baru lahir bang. Oke sih, nanti kita minggu depan, DBU sama aku, kita bakal ngebahas matematika yang ada di matematika, hitung-hitungan. Kita bakal berhitung guys. Kita bakal berhitung minggu depan. Judul topiknya itu tebak-tebak berlogika hitung. Minggu depan. Terus minggu di Discord ada rekamannya. Iya, nanti kita bakal bahas kuantitatif. Terus sama Bang Cahaya jangan lupa bahas logika kuantor juga ya. Bahas logika kuantor juga. Udah sih. Kalau misalnya ada huruf-huruf, huruf-huruf yang mana tuh? Oh, yang ini ya, yang huruf panda itu mah di PPU. Itu DWU di Discord di sini, rekaman di YouTube itu. Beda, beda. Itu PPU. Bahasa Panda itu adanya di PPU ya. Tahu kan PPU? Iya, ada di PPU. Aku gap kah? Iya, aku gap. Betul. Tunggu, nanti bisa di kelas itu pasti bakal dibahas bahasa Panda atau teman-teman anomali tuh siapa teman kita yang bakal ngebawain DWU bahasa Indonesia guys? Siapa yuk? Tahu nggak? Om, itu mah tutornya. Maksudnya yang sesama Alterian itu kan beliau mah KWH udah jadi tutor. Yang sesama Alterian. Aku bahas PU. Enggak, aku bahas PU. Kalau bahasa Indonesia itu ada ini, ada Ayu Ting Ting itu siapa namanya? Rere, ada Kak Rere atau Rere lah. Heeh. Ada terus ada Kak siapa namanya? Aku jadi lupa lagi. Aduh, aku lupa ya. Oh, ada Kak ini juga, ada Kak Timun, Kadian, Kadian namanya. Ada Kadian juga. Terus habis itu ada Kak, ya itulah pokoknya. Ya di UTBK cuma ada satu ya, cuma ada satu. Eh, ini Mas Alfat, makasih loh rekamannya. Udah nggak apa-apa, udah end recording aja, dimatiin aja rekamannya. Ini cuma ngobrol-ngobrol sebentar. Buat akses rekaman nanti bisa, nanti aku kirim. Sekarang aja deh. Tunggu tunggu. Udah selesai. Nah, bisa dilihat di situ, itu ada materinya, coret-coret materi, terus juga ada link YouTube.
sakit men, butuh uang banget ya. Kirim lah, kirim krisnya. Ya wes lah, udah malam juga. Kalian perlu memperbaiki jam tidur guys. Udah malam. Oke, makasih ya udah hadir. Thank you semua. Udah nggak ada kata-kata lagi sih. Thank you, makasih semuanya.